Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Istighbar lah Pak Ustadz ah. Apakah saya akan melakukan tuntutan melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat pada aksi unjuk rasa? Hei, tolong didengar Pak Prabowo dan Pak Gibran. Hei, tolong didengar Pak Deddy dan Pak Irwan. Hei, tolong didengar oleh Pak Sakur dan Ibu Putri. Hei, tolong didengar oleh Pak Camat, Pak Kapolres, RW dan RT. Gak bisa lah. Kalau mereka hujat gubernur, introspeksi heula diri sorangan gitu. Diri sorangan tolol apa henteu? Lamun saruana tolol berarti manehna sarua tolol. Lagi rame ya, seorang ustadz gitu ya, itu ngatain KDM gubernur LOL. Waduh ya, ini luar biasa ya. Dan nggak cuman satu ustadz, ini kayaknya masih ada kaitannya dengan dana hibah ya. Jadi pemuka-pemuka agama ini lagi getol nyerang KDM. Ada juga ini ya, politisi PKB yang ya lagi-lagi nyerang KDM ya. Goreng loba nu nanya, "Pang rasa acreng." Ai saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Ya dari dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca, lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas ngomong di Nabi. Ini disiarkan umum ya? Siarkan? Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Sampai kaget Mas Deu ya, kayak orang marah-marah nih ceramahnya. Bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi dikata-katain oleh salah satu pembuka agama. Ya tinggal ngatain, ngahina, kumanya, ya tinggal video. Seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca, sabar ya. Lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas bibir. Orang mau ngomen masalah agama nah, karena orangnya jelema anu teu ngarti agama lah. Jauh kan nu ngarti agama mah. Ngan nu dipertanyakan emang pantas make bahasa nu ciga nu kitu? Kamu manehna ieu naon pemuka agama. Siga teh mah ciga ngeluapkeun ieu naon teh dendam. Ciga nu manehna boga ama kepegung ke bapak aing teh. Pikeun ka bahasana ya Allah astagfirullahaladzim mah. Istighbar heula Pak Ustad ah. Istighbar Pak Ustad. Tukang saur salire Pak Dedi kumaha si bapak aing? Ya dari lihat di si Kada bisa disebut kiai careuh. Ulah gagah eta. Jadi lamun nek sawewe nek hujat gubernur, introspeksi heula diri sorangan gitu. Diri soranganna tolol apa henteu? Lamun saruana tolol berarti manehna sarua tolol. Siga nama beakeun atawa beakeun eta eueuh pemasukan duit infak teh ninganan. Tah nu kieu disebut kiai careuh teh. Jaga atuh cariosan. Kudu sarua jeung eta sorban. Kade ah lasok kikituan. Era aku murid, era aku incu, era aku anak. Sorban we Pak Belit cilaing mah. Ari omongan teh sarua jeung sorban aneh. Kieu teh ari kiai careuh teh ah. Salam presisi. Pancasila lain menang ulama, Pancasila ulama Indonesia. Dengar apa enggak? Cukup keras memang ya. Termasuk ormas NU.
lain menang ulama Nusantara. Ceramahnya ya. Menang saha atuh akang? Menang saha eta? Cing percaya ente kan kitu? Percaya ente? Kita akan membawa Indonesia, kita akan membawa Garut ke depan menjadi kabupaten yang sejahtera, rakyatnya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Kalau Indonesia ingin makmur, Indonesia ingin jaya, Indonesia ingin hebat, saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Gak bisa Indonesia bisa jaya, nggak bisa Indonesia bisa hebat. Hei, tolong didengar Pak Prabowo dan Pak Gibran. Hei, tolong didengar Pak Dedi dan Pak Irwan. Hei, tolong didengar oleh Pak Sakur dan Ibu Putri. Hei, tolong didengar oleh Pak Camat, Pak Kapolres, RW dan RT. Gak bisa larut makmur Indonesia jaya jika perjuangan tidak mau mengindahkan dan memperhatikan para pejuang-pejuang leluhur kita. Keras. Ulama banyak kiprahnya untuk bangsa apa tidak? Gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Gini loh Pak Ustadz, saya belum bisa mencerna ya bagaimana caranya pesantren masuk ke politik. Karena yang ada di pikiran saya kalau mendengar pesantren itu kan itu suatu apa ya, tempat pendidikan atau yayasan, ya layaknya sekolah gitu kan. Sekarang kalau ditanya misal kayak gini aja contohnya, sekolah ini masuk ke politik atau yayasan ini masuk ke politik, gimana gitu? Saya belum bisa mencerna nih Pak Ustadz. Setahu saya yang masuk ke politik itu kayak organisasi kan, terus apa partai. Nah itu kan memang dunia politik. Tapi kalau pesantren gimana caranya? Mungkin kalau ustadz-ustadznya, para ulama masuk ke dunia politik, ya itu mah udah dari dulu dan gak ada yang larang. Dan yang dimaksud oleh KDM itu adalah pesantren dijadikan alat politik. Nah itu, dan soal dana hibah itu kebanyakan yang dapat itu yang mempunyai koneksi apa ya disebutnya, kedekatan politik lah, semacam itu yang dapat. Tapi yang nggak punya kedekatan politik maka dia nggak dapat, gitu loh Pak. Yang mungkin yang dimaksud itu ya mungkin kayak gini lah, misalkan sekolah ini masuk ke politik kan nggak make sense gitu. Jadi kayak ngeblank di pikiran saya tuh. Terus Bapak sekarang ngomong kayak gitu mengaitkan dengan agama. Kalau nitah apa itu ya, nyuruh harus sama ahlinya, kalau bukan ahlinya ya tunggu kerusakannya gitu kan. Ya sekarang yang ahlinya ahli dari apa? KDM juga nggak pernah menyinggung-nyinggung, nggak pernah membahas-bahas soal agama juga. Dan kalau dalam urusan politik, saya rasa KDM lebih berpengalaman daripada Bapak sendiri. Ya mungkin Bapak dari segi soal agama jelas lah, mungkin lebih tinggi daripada KDM ini ilmunya. Tapi kalau soal politik saya rasa KDM lebih paham lah soal politik itu loh Pak. Jadi sekali lagi ya, jadi mungkin kalau yang ini yang dimaksud itu adalah KDM, berarti ya salah gitu pemikiran Bapak. Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang pernah memimpin sebuah partai politik. Untuk itu semoga seluruh Jawa Barat menyadari
bahwa untuk membangun, mengarahkan menuju arah yang lebih baik, pasti banyak tantangannya, pasti banyak orang yang merasa terganggu kehidupannya. Ingat, tanah Jawa Barat bukan milik perorangan, tapi milik kita semua. Dan ingat bahwa pembangunan bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Silakan caci maki saya sesuka hati, tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Salam hormat, lemur diurus kota tata, Jawa Barat istimewa. Ini ada kaitannya juga ya. Dulu, bukan dulu ya, beberapa minggu yang lalu ada itu tambang yang gunungnya itu longsor. Itu ternyata pemiliknya ya ada kaitannya dengan ini ya, pemuka agama gitu ya. Kan kalau nggak salah itu koperasi, tapi koperasinya yayasan pesantren ya. Waduh ya. Jadi bisa jadi tambang, bisa jadi dana hibah, itu terkait dengan pemuka-pemuka agama yang lagi nyerang-nyerang KDM sekarang. Mungkin politisi PKB ini ya. Gubernur yang ini kebetulan sobat Aing. Berikut dia bela. Diakui atau tidak bahwa Provinsi Jawa Barat telat dalam menangani kasus tiap sengketa yang ada di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam Perda nomor 3 tahun 2019 diperjelas di dalam Pergub nomor 105 tahun 2022 bahwa Gubernur Jawa Barat seharusnya memiliki tim sengketa, tim penyelesaian sengketa. Yang harus ditanyakan gubernur yang kemarin saya kira ya. Dibela sama Kalau gubernur yang ini kebetulan sobat Aing. Lu nggak tuh ya? Dibela sama Mbak Oneng ya, walaupun dari partai PDIP ini Mbak Oneng ini rajin sekali membela Kang Deddy Mulyadi ya. Diakui atau tidak bahwa Provinsi Jawa Barat telat dalam menangani kasus tiap sengketa yang ada di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam Perda nomor 3 tahun 2019 diperjelas di dalam Pergub nomor 105 tahun 2022 bahwa Gubernur Jawa Barat seharusnya memiliki tim sengketa. Udah sering ternyata kritik KDM. Ini mohon maaf Pak ya, ini cuma pendapat saya warga Jawa Barat ya. Menurut saya tuh pertanyaan ini harusnya ditanyakan ke gubernur sebelumnya deh. Karena kan itu ya. KDM itu baru menjabat berapa bulan doang. Ini cuma pendapat saya ya, nggak tahu pendapat orang lain mah ya. Gimana menurut kalian? Salah nggak? Iya, tulis di kolom komentar ya. Nih orangnya nih. Dengan para ternyata bukan kali pertama organisasi kepala sekolah se Jawa Barat. Dari NU-nya ada, dari Muhammadiyah ada semua ceritanya. Tuntutannya apa? Tuntutannya kemarin itu satu, cabut surat pemberitahuan Disdik itu. Kenapa? Karena itu yang sampai detik ini dijadikan senjata lah gitu ya sama masyarakat untuk mengambil paksa ijazah yang masih ada di sekolah walaupun mereka punya tunggakan. Terus kemudian yang kedua tuntutannya adalah agar BPNU segera dicairkan gitu ya, dengan tanpa mengikat dengan sesuatu hal yang lain atau menjadi syarat pencairan BPNU itu dengan mengeluarkan ijazah. Cuman dua itu kemarin. Akhirnya DPRD akan berkirim surat resmi atas nama lembaga ke gubernur. Walaupun sampai saat ini memang belum ada gitu ya. Belum ada jawaban atau kepastian hukum maunya gimana Pak Gubernur. Setelah surat salah satu syarat pencairan BPNU itu adalah dengan pernyataan sikap setiap masing-masing kepala sekolah mengeluarkan ijazah pun dianggap kurang memandang. Ini bila perlu nanti kita kumpulkan lagi wawancara. Ada lagi tahapan selanjutnya yaitu yang bersifat intimidatif ceritanya ke sekolah apa itu. Ya udah kalau nggak mau di ini juga contoh sekolah-sekolah besar ya yang merasa bahwa nggak masalah lah nggak dikasih bantuan juga masih mau jalan. Akhirnya mereka mau dicabut izin sekolahnya. Nah ke situ sekarang deh Kang, terakhir itu ke situ. Ya rupanya Pak Maulana Yusuf ini memang getol banget ya nyerang KDM ya, dan kayaknya membela banget ke lembaga-lembaga pendidikan yang itu tadi ya. Pokoknya nggak setuju lah soal ijazah itu, katanya merugikan yang punya lembaga pendidikan, mungkin ya pesantren-pesantren yang ada sekolahnya juga kan kayak seperti itu ya. Nah KDM jadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pesantren teh, tapi nah di zamanan ayeuna KDM bet leungit. Nah gara-gara KDM mengatasnamakan ayeuna kebudayaan terus bermusuhan jeung agama, nah kitu atau kumaha? Kebijakan Cibah Pak. Kenapa? Jadi begini, ya kan?
itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Itu loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Biasanya seperti itu. Itu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenak seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah menjadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Luar biasa. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? Nggak adil ya. Kalau mekanisme akan dirubah ya? Akan dirubah nanti mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya, ya boleh loh saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Lebih parah lagi. Masa emang ngerti bodong? Udahlah, nggak usah terjemahin. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Pak, terkait update-nya kalau saya kan jelas, kan beda dong. Kenapa sih saya tidak secara teknis berhadapan seperti saya bebasin tanah di sungai, di jalan, di tanah negara? Karena ini kan beda. Ini urusannya antara perorangan dengan warga yang menghuni sudah lama. Kan hubungannya, urusannya menjadi urusan mereka, gitu loh. Bukan urusan pemerintah provinsi, gitu loh. Nih, Burike nih. Sampurasun, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Aing Tea, Besti Aing Tea. Ini sedang di Komisi Yudisial bareng sama Karo Pendidikan, Kadis Pendidikan, dan juga kita akan Semansa Bandung, Sep Semansa Bandung. Hatur nuhun, mana di hukumnya? Di hukumnya. Sep Semansa Bandung. Terima kasih Pak Gubernur yang sudah langsung membentuk tim hukum untuk mengawal Semansa Bandung. Hati-hati, kalau ini kalah bangunan heritage milik negara bisa akuin, dimenangin. Bongkar mafia peradilan. Nuhun Kang Deddy. Iya, jadi ceritanya kan SMAN 1 Bandung itu bersengketa tanahnya ya, digugat oleh ya pihak lain seperti itu ya. Dan tadi politisi PKB ya kesempatan mungkin ya nyerang KDM. Jadi katanya ini seharusnya ini gubernur nih nyiapin tim hukumnya, ini langsung disiapin ya kan. Dan seharusnya menurut Mbak Oneng ini ya, ini tanggung jawab gubernur sebelumnya, tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang ini udah dibantu oleh KDM ya. Semoga menang ya SMAN 1 Bandung ya, amin ya. Tadi kalau ustadz-ustadz yang agak negatif, ya, sekarang kita ke yang positif-positif. Mau ya. lari kemana dan bagaimana caranya? Nah itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy. Iya. Saya orang Depok nih, di pesantren saya Darul Ukhwah di Depok. Yang positif ya. Walaupun saya belum pernah dikunjungi di sini, ya saya termasuk mengapresiasi kepada gitu. Tapi bantuan-bantuan ke pondok pesantren dikurangi sama Gubernur Jawa Barat gimana? Ya, menurut saya semua itu mana yang lebih masalah? Iya. Karena dia melihatnya, kalau saya baca, itu kemarin itu ada yayasan-yayasan yang sesungguhnya kurang pas ke situ, karena yayasan baru kayak kelihatan dibuat-buat. Iya. Coba kalau ke pesantrennya jelas, yang sudah berdiri lama, memang kekurangan toilet, memang kekurangan kamar. Saya yakin Kiai di situ letaknya, kalau dia disumbang 100.000, dia akan nambahi 200.000. Itu umumnya begitu. Nah, sampai ke kalau dalam khazanah kepemimpinan
ya mungkin kepemimpinan Islam lah gitu ya, dalam khasanah kepemimpinan Islam kan apa pernah ada model-model seperti gaya Deddy Mulyadi ini, dia jarang di kantor nih sekarang. Orang kan mengkritik itu, Kang Deddy ini jarang di kantor, dari pagi sampai tengah malam dia masuk ke masyarakat, melihat masyarakat, kemudian dengan kemampuan keuangannya yang besar karena hasil dari upaya dia sendiri di konten-konten ini, gubernur konten ini, itu dia sumbangkan buat begitu menemukan ibu-ibu, menemukan pembawa orang miskin di jalanan, di sawah-sawah, itu langsung dia bantu. Ini model kepemimpinan seperti ini, seperti apa kita menilai secara umumnya, Kay? Kang Deddy itu membaca sejarah-sejarah. Ya. Sejarahnya misalnya sahabat Umar yang selalu keliling. Ya. Dia lihat orang fakir miskin, dia makan apa tidak, dia lihat itu. Dia lakukan itu. Jadi menurut saya, beliau itu membaca sejarah juga dan dia langsung mengaplikasikan. Ya. Jadi bedanya dengan orang-orang begini, baca sejarah, hafal mungkin iya. Ya. Tapi kalau Kang Deddy itu, dia download di akal at-tahlilinya. Sejarah itu di-download. Ya. Setelah di-download, melalui akal at-tahlili, akal yang rasional, kemudian dia lakukan, dan diinstal ke dalam al-aqlu al-batin, akal batin. Ketika dia sudah merasa benar, itu dia secara refleks. Ya, ya. Akal batin itu akan memerintahkan sesuatu yang tadi udah disimpan di doroti akal yang at-tahlili, yang rasional. Oh ini bagus, oh ini benar, langsung dia lakukan. Yang terpenting bagi pemimpin adalah harus punya legacy. Ya. Harus. Karena ini perintah agama. Itu luar biasa ya, di antara ustadz-ustadz atau pemuka agama, pemilik pondok pesantren, petinggi pondok pesantren itu ternyata tidak semua negatif ya, banyak juga yang positif ya, menerima kebijakan dari KDM dengan legowo ya. Dan kalau memang saat ini mungkin bantuan untuk pesantren itu tidak setinggi biasanya, bahkan Pak Ustadz pun bilang ya biar ini dulu ya, ibaratnya itu diteliti dulu oleh timnya KDM ya. Bisa jadi pesantren yang memang udah lama dan memang membutuhkan itu tetap dipertahankan ya nilai bantuannya ya, atau bahkan ditambahi lagi seperti itu ya. Kan KDM memberantas yang tidak layak itu gitu ya. Oke, lanjut ke Ustadz. Kalau di Jawa Barat Pak Gubernur Deddy Mulyadi sedang gacor-gacore didik anak yang lagi suka tawuran, berpotensi anak durhaka. Sakjane niki dari programnya Pak Deddy Mulyadi niki sangat-sangat efektif teng zaman modern kados niki. Nu yo tetep sikap sing pro kontra. Yang kontra niku adalah orang-orang yang memang ngendikane itu adalah melanggar hak asasi anak, karena anak jur tidak setiap mentalnya bagus. Nyatane teng Jawa Barat hari ini anak-anak yang nakal tidak dipaksa, tapi oleh orang tuanya didaftarkan, dikirim tenggene Barat TNI, sekaligus membuktikan di Jawa Barat TNI dan polisi citranya masih sangat baik. Iya, kalau itu dari Ustadz Mumpuni, Ustazah ya. Deddy Mulyadi sebut siapa dalang pemecah belah umat. Ya. Saya nanti di sekolah-sekolah itu, anak-anak itu nanti saya akan kasih ruang untuk beribadah. Seluruh agama, dan akan saya siapin guru spiritualnya untuk setiap agamanya. Oh, itu salah satu jadi semua sekolah ya. Rakyat Jabar tuh toleran. Yang nggak toleran tuh tokoh politik yang mengkapitalisasi intoleran menjadi kepentingan politik. Sudahlah, selesai. Zaman dulu kita udah toleran. Sejak kapan kita nggak toleran? Sejak tokoh-tokoh politik menggunakan agama untuk politik. Sejak tokoh-tokoh politik menggunakan agama untuk politik. Iya juga ya, semenjak itulah mulai pecah buyar toleransi kita ya.